Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berkumpul untuk berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif yang akan dilakukan oleh Buria Agustin. Saja guys, hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang keempat pemaparan budaya positif yang dilakukan oleh Buria Agustin, dan yang kelima adalah penutup atau doa yang dilakukan oleh Bapak Iwan. Nanti di sesi terakhir ada tanya jawab ya Buria. Iya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Monggo acara ini kita buka dengan bacaan basmalah agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua adalah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Sebentar izin share screen sebentar. Oke. Terima kasih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah dikumandangkan. Kemudian acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah yaitu Bapak Kholili Bayaki. Monggo Pak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amafat. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru semuanya yang hadir di Gimit pada pagi ini. Alhamdulillah. Dengar ya suaranya Pak dia?
Nggih, dengar Bapak. Tutup semuanya ya. Ya alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar bersama untuk meningkatkan kualitas diri kita masing-masing, berdaya kita masing-masing, juga kualitas sekolah atau lembaga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pagi ini didapuk untuk beri sambutan presentasi dari Ibu Ria. Okay. Senang sekali, ini termasuk acara perdana yang insya Allah ini kita kemarin sudah bentuk tombel kelompok belajar di lembaga. Nah inilah termasuk salah satu aktivitasnya juga, kesempatan. Maka dengan senang sekali saya sedikit memberikan sepakata arahan untuk dalam acara pagi ini. Ini bagaimana judulnya, pentingnya menumbuhkan budaya positif di sekolah ya, khususnya SDN Candiarjo, khususnya SDN Candiarjo. Ini penting sekali, terutama bagi kita peran guru untuk membudayakan sikap-sikap positif di sekolah kita, yang kita terus ingin meningkatkan kualitasnya. Jadi intinya budaya positif di sekolah adalah sebuah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi fokusnya kepada murid, agar murid dapat berkembang positif, yang menjadi yang kritis, yang penuh hormat, yang berkarakter, bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Maka kita semuanya sebagai guru perlu memahami posisi kita sebagai apa untuk mewujudkan budaya positif tadi. Misalnya bagaimana kita membudayakan sekolah kita, termasuk pembiasaan datang pagi, itu sebenarnya perlu untuk kemudian pembiasaan dalam hari-hari sebelum pembelajaran, ada upacara, kemudian hari Selasa itu dibiasakan untuk membaca Kemajusa Juz Amma. Nah itu tolong semua dari kita ya saling menghidupkan itu ya, sehingga anak-anak terbiasa. Kemudian hari Rabunya ada pembiasaan Asmaul Husna, literasi, dan numerasi juga. Juga hari Sabtu ada Jumat itu ada istighosa, kemudian Sabtunya ada senam ataupun Sabtu bersih dan Sabtu sehat. Dan juga ekstra-ekstra yang lain. Nah itu kemudian yang penting lagi ketika pembelajaran. Pembelajaran, nah itu ada kesepakatan kelas gitu ya.
sehingga anak-anak sudah terbiasa dengan kebiasaan yang baik. Kemudian penerapan 5S juga itu juga perlu dibiasakan, dan banyak yang lainnya. Saya kira saya tidak panjang lebar, tidak menerangkan. Harapan kami dengan adanya gimmick ini, presentasi dari salah satu guru, nanti bisa berlanjut mungkin dari guru-guru yang lain untuk mempresentasikan aksinya, atau untuk mempresentasikan inovasi, mungkin buat inovasi nanti bisa dipresentasikan di lembaga kita semuanya, demi untuk kemajuan kita semuanya. Itu harapan kami. Semoga ini nanti berjalan dengan lancar, bermanfaat bagi kita semuanya, dan nanti ada tindak lanjut, kemudian ada kelanjutan yang lebih baik lagi. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas masukannya dan dukungannya untuk Buria. Kemudian acara yang keempat adalah acara inti pemaparan yang dilakukan oleh Buria. Sebelum pemaparan ini dilakukan, saya mau pantun dulu ya Ibu, Bapak. Monggo Bu Ida. Jalan-jalan ke selanjutnya. Cakep. Jangan lupa membeli mangga. Rekan-rekan semua, mari berprestasi dengan bahagia. Monggo Buya, waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sejawat yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan dukungan kepada saya untuk mengikuti pelatihan calon guru penggerak angkatan 11. Pada kali ini saya melakukan diseminasi pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Sebelum itu kita mengenal dulu tentang budaya positif. Menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif itu akan mudah menular jika secara konsisten dan dilakukan secara kolaborasi. Karena beragamnya karakter siswa dan guru, kita harus mengetahui konsep inti yang ada dalam budaya positif, diantaranya yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini keterkaitan budaya positif dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Budaya positif sangat berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak. Dalam proses tersebut tentunya membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Yang kedua yaitu keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Di sini pemahaman tentang budaya positif akan mendukung peran dan nilai guru penggerak dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Guru harus senantiasa menerapkan konsep inti budaya positif dalam mengaktualisasikan nilai dan peran yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu keterkaitan visi guru penggerak dengan budaya positif. Dengan menciptakan budaya positif berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan memunculkan pembiasaan positif yang dikenal budaya positif. Dengan menciptakan budaya positif akan memberikan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan tumbuh sebagai pembelajar yang memerdekakan dirinya, sehingga murid dapat lebih mandiri serta bertanggung jawab.
Dari kesimpulan keterkaitan budaya positif dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, filosofi Ki Hajar Dewantara, serta visi guru penggerak, diartikan seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak kepada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif. Dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan sebutan budaya positif. Budaya positif ini diharapkan dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, agar tujuan pembelajaran mewujudkan manusia yang merdeka. Nah, setelah itu di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini ada contoh yang terpampang di slide saya, yaitu kegiatan upacara bendera. Kegiatan upacara bendera ini kita laksanakan setiap hari Senin. Nah, ini termasuk salah satu contoh dari penerapan budaya positif yang sudah kita laksanakan. Nah, selain itu ada lagi contoh dari penerapan budaya positif yang dilakukan oleh siswa, yaitu tentang piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Anak-anak melaksanakan piket kelas serta membersihkan lingkungan sekolah ini adalah salah satu contoh dari penerapan budaya positif. Konsep-konsep inti modul budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, restitusi. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Di sini rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya untuk kepentingan kolonial Belanda. Dan pada saat itu, rakyat Indonesia hanya diperbolehkan belajar oleh kolonial Belanda dengan tujuan hanya untuk kepentingan dagang. Selanjutnya yaitu pendidikan paradigma baru. Pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi untuk pendidikan paradigma baru ini, kita dituntut untuk menuntun kodrat anak tentang apa yang dimiliki anak, apa kelebihan anak itu, dan kita dituntut untuk menuntun kodrat anak itu. Pendidikan paradigma baru. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Diambil dari Kemendikbudristek 2022. Yaitu di sini sudah sesuai dengan kurikulum kita sekarang, dan yang sudah kita jalankan yaitu kurikulum Merdeka. Kita dituntut untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kodrat anak itu apa? Kodrat setiap anak itu apa? Kebutuhan anak itu apa? Kita harus bisa memenuhi kebutuhan tersebut.
Seperti halnya pada seorang anak. Misalnya ada anak yang pandai berhitung dalam pelajaran matematika, tapi kadang belum paham pada pembelajaran lain, misalnya pada pembelajaran kesenian, IPAS, dia kurang mampu. Nah, kita harus bisa menuntun pembelajaran tersebut tentang kemampuan anak tersebut atau kodrat anak tersebut. Kemudian, apakah pembelajaran tentang kesenian, IPAS itu tidak kita ajarkan? Tetap kita ajarkan. Akan tetapi kita tidak boleh menuntut yang sangat seperti pembelajaran matematika itu tadi, karena itu bukan kodrat anak tersebut. Di sini kita mengibaratkan pada seekor ayam, bebek, dan burung. Seekor ayam dan bebek tidak akan bisa terbang seperti burung. Begitupun sebaliknya, burung yang bisa terbang tinggi tidak akan mampu untuk berenang seperti seekor bebek itu tadi. Nah, profil pelajar Pancasila yang sekarang kita ajarkan pada anak-anak kita, anak didik kita, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam yaitu mandiri. Ini yang sekarang kita ajarkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kegiatan kepalan tangan, ada A dan B, ada misalkan Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, dengan erat. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda tersebut. Nah, ini semisal bukan tulisan, tapi Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang sangat berharga dan berusaha untuk menyembunyikannya. Orang lain tidak boleh mengetahui, orang lain boleh tahu dengan cara membujuk Bapak Ibu. Sama seperti itu, kita mengajarkan kepada anak-anak kita dengan cara membujuk siswa kita, anak didik kita, agar mampu menunjukkan bakatnya. Kita mencari berbagai cara untuk menunjukkan apa yang mereka miliki. Dan nantinya jika sudah kita ketahui, baru kita bisa menuntun apa yang ada pada anak tersebut. Selanjutnya yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, yaitu ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini semua tentang guru mengontrol murid. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan ada teori kontrol atau pilihan. Stimulus respon, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya yaitu semua perilaku memiliki tujuan.
Stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon yang keempat, yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Tapi teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang kelima, yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang terakhir yaitu model berpikiran menang atau kalah. Teori kontrolnya yaitu model berpikir menang dan menang. Nah, di sini kita bisa menyadarkan orang lain dulu, seperti di sini tentang berpikir menang dan menang. Tidak ada seorang yang ketika mengikuti kegiatan lomba itu mempunyai pikiran kalah. Pasti semua orang di sini, mereka yang mengikuti lomba itu biasanya kan dalam omongan hanya kalah menang sudah biasa. Akan tetapi mereka dalam benaknya, dalam benak pikirannya itu memiliki semangat untuk menang. Nah, di sini disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka makna disiplinnya yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Maka teori motivasinya ada 3, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan hadiah, dan untuk menghargai diri sendiri sampai dengan keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu model berpikir menang dan menang, dan juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, dan segitiga restitusi yang melibatkan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya yaitu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Maka ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan kebajikan universal yang benar dimanapun kita berada. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan.
menurut Dian Gosen 1998. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang seperti di awal tadi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif. Nah, ini biasanya kita nyanyikan bersama anak didik kita setiap harinya. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi, di sini kita menumbuhkan kesadaran anak tanpa embel-embel hadiah. Jadi, anak akan melakukan hal tersebut tanpa mengharap imbalan yang kita janjikan sebelumnya, dan kemudian tanpa kita juga mengancam dan juga tidak memberi hukuman kepada anak-anak. Karena mengapa demikian? Karena di sini anak melakukan hal tersebut sesuai dengan kesadaran dirinya sendiri. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini manusia itu mempunyai dua cara untuk berpikir. Yang pertama berpikir cepat, yang kedua yaitu berpikir lambat. Berpikir cepat yaitu ketika secara tiba-tiba karena ada suatu kejadian. Sedangkan untuk berpikir lambat, kita melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan apa nanti dampaknya, efeknya kepada kita. Nah, untuk berpikir cepat ini akan melibatkan emosi kita. Sedangkan untuk berpikir lambat, bukan lambat berpikir nggih, tapi melainkan berpikir lambat untuk mencapai tujuan, dan seseorang itu mempunyai tujuan. Teori motivasi perilaku manusia, Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal yang dari luar untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Di sini juga termasuk motivasi eksternal. Karena anak dapat melakukan hal tersebut karena adanya suatu imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, motivasi ini adalah motivasi internal. Motivasi internal ini muncul dari dalam dirinya sendiri. Seorang anak akan belajar, bisa, dan yang nantinya dapat berpengaruh dalam jangka panjang. Jadi jangan biarkan anak berpikir, aku harus mendapat nilai 100 untuk agar mendapatkan imbalan atau hadiah dari bapak ibu guru atau dari orang tua. Nah, ini yang kita hindari, agar dapat anak itu menghargai dirinya sendiri, dan nantinya akan diperoleh hasilnya itu ketika anak-anak itu dewasa atau melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, agar bermanfaat untuk anak itu sendiri. Sama seperti kita melakukan sholat, ketika hanya disuruh atau dipaksa, itu anak-anak itu biasanya itu tidak ada rasa keikhlasannya, atau mungkin hanya melakukan gerakannya, atau doa-doa dalam sholat tidak dilakukan, dan juga guyonan.
Akan tetapi kalau anak itu melakukan dengan kesadarannya sendiri, maka sholat itu akan dilakukan dengan khusyuk. Tidak menunggu disuruh. Apabila sudah waktunya sholat duhur atau asar, langsung mengerjakannya dan melakukannya. Nah, di sini tugas kita untuk menyadarkan anak tersebut agar dapat menghargai dirinya sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Nah, di sini ada dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqh tahun 1993, yaitu dihukum oleh penghargaan, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hukuman, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah, di sini tentang seorang anak ketika nanti diberikan penghargaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka mereka akan kecewa. Karena kekecewaan tersebut, maka nantinya mereka tidak memiliki semangat lagi untuk melakukan hal tersebut. Jadi, motivasi intrinsik yang muncul dari dalam diri anak itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, pengakuan atau apresiasi. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra, atau karya-karya lainnya. Dalam pemberian apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid, bergantian, tidak hanya satu anak saja. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembuka, nilai kebajikannya, dan situasinya. Kemarin saya perhatikan, misalkan seperti itu. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, nak. Nah, dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, pembukanya, saya menghargai hasil kerja kerasmu, gitu. Nilai kebajikannya yaitu kepedulian. Nah, di sini situasinya pada saat kita membantu teman-teman kita atau anak-anak membantu teman-temannya dalam tugas kelompok. Yang ketiga yaitu pembukanya, terima kasih untuk hal-hal yang positif di kelas. Nah, nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu dan situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sebentar karena baterainya habis. Sebentar. Pak, anak cesesan, Pak. Nggih, oloran, Pak. Baterainya entek, Pak. Nggih, Pak. Pak Endi? Nggih, kadung ndapro. Apa ya? Sebentar Bapak Ibu, karena baterainya habis, saya ambil colokan sebentar.
Kono. Saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kita breaking sebentar, kita refleksi sebentar. Tugas, perbedaan, hukuman, dan konsekuensi. Tindakan guru. Kita berdiskusi sebentar ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Ya Bu Hanum, termasuk apa Bu Hanum? Ya, Pak Maria. Maaf, Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? hukuman. Hukuman, nggih. Nanti kita lihat di belakangnya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kenapa saya lagi? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hukuman dulu ya, Ya, hukuman itu hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Setelah itu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kita lihat jawaban dari Bu Hanum tadi di sini sebentar. Nah, nomor 1, 2, dan 3 yaitu termasuk hukuman. Nomor 4 dan 5 termasuk konsekuensi. Nomor 6 termasuk hukuman. Dan nomor 7 termasuk konsekuensi. Terima kasih untuk Bu Hanum. Sama. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi. Hukuman akan membuat anak sakit, fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman akan membuat anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi merupakan stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri sendiri. Hukuman yaitu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kok mboten niku nggih? Pak, kok gak mlebu, Pak? Hukuman yaitu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak dibuat anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi akan membuat anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, hukuman ini karena di sini konsekuensi dibuat secara bersama-sama, disiapkan.
dan yang ada di lingkungan tersebut. Misalnya di kelas saya itu dibuat bersama-sama antara siswa dengan saya sebagai guru. Nah, kalau untuk di sekolah, kita melibatkan siswa dan semua warga yang ada di sekolah. Kita bersama-sama menyepakati kesepakatan tersebut yang nantinya akan menimbulkan keyakinan sekolah. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi yang juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen tahun 2004. Nah, di sini ada identitas gagal, hukuman, dan identitas sukses, yaitu disiplin, ada konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tapi restitusi di sini yaitu merupakan pilihan. Di sini hukuman akan merasakan tidak nyaman untuk anak-anak kita dalam waktu yang jangka panjang. Sedangkan konsekuensi akan tidak nyaman untuk siswa kita dalam jangka pendek. Sedangkan restitusi akan menguatkan anak-anak kita dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman yaitu korban untuk mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Sedangkan restitusi, korban akan mendapatkan ganti. Hukuman, murid-murid di sini akan lebih tersakiti. Kalau konsekuensi, murid kita akan dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid akan mendapatkan penguatan atas masalahnya. Di sini untuk hukuman yaitu perilakunya yaitu pasif dan agresif. Sedangkan konsekuensi yaitu hanya penguatan yang bertahan. Sedangkan restitusi, masalah yang dialami oleh anak itu akan terpecahkan. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan suatu tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Konsep-konsep disiplin dengan identitas sukses. Dalam konsekuensi, yaitu ada penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah untuk jangka yang panjang. Murid menghormati dirinya serta orang lain. Teori kontrol dirinya. Nah, di sini murid akan memegang kontrol dirinya. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Bukan merupakan tawaran, bukan mengasingkan pada kelompok lain. Nah, di sini ada sebuah kasus yang menjadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Hukuman. Murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Dalam contoh kasus, murid terlambat datang ke sekolah. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini kita tidak boleh langsung menghukum. Kita terlebih dulu menanyakan apa alasan anak tersebut untuk terlambat ke sekolah. Apakah anak itu menjawab tidurnya terlalu malam, atau malamnya itu bermain game, dan juga membantu orang tuanya. Hukuman membuat kita sebagai pendidik marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Sedangkan konsekuensinya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Untuk restitusinya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi di sini jawaban dari alasan tersebut kita bantu untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah anak tersebut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama yaitu mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas kita untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua yaitu mencatat semua masukan dan dapat dilihat hasil curahan pendapat dari siswa kita atau warga sekolah kita. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Dibuat pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini kita mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya dengan kalimat negatif, misalkan anak-anak memberikan pendapat jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, untuk kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid Anda untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, di sini contohnya berjalan di kelas, dengarkan Bapak Ibu guru, datanglah tepat waktu, saling menghormati atau nilai kebajikan yaitu hormat. Keyakinan inilah yang dimaksudkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima, kita tinjau ulang keyakinan sekolah kita. Yang ketujuh, setelah kita tinjau dan sudah dibuat, maka kita menyetujuinya dan menandatanganinya. Kalau di sekolah kita minta tanda tangan kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan komite. Dan selanjutnya kita tempel untuk kita yakini. Dan dipatuhi oleh semua anggota yang ada di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, kita refleksi sebentar. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Anda? Monggo Bapak Ibu, yang mana, yang hijau atau yang putih? Di situ ada kesepakatan kelas, ada warna hijau dan warna putih. Ya, Bu Diana, monggo. Terima kasih waktunya. Menurut saya yang yang keyakinan kelas itu yang berwarna putih, karena di situ
ada kalimat yang berupa kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti itu adalah nilai kebajikan. Dan yang B, kami murid yang semangat belajar. Terus yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Begitu menurut saya. Ya, ada yang lain? Ya, benar sekali jawaban dari Bu Diana. Terima kasih. Yang hijau ini termasuk dengan kalau kita, memang ada tulisannya kesepakatan kelas. Tapi yang hijau ini termasuk peraturan kelas. Ini termasuk yang diberikan oleh Bapak Ibu guru untuk siswanya, bukan kesepakatan kelas. Karena apa? Kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama siswa. Nah, ada lagi yaitu peraturan dan keyakinan kelas. Ini nilai kebajikannya yang bagaimana Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini termasuk keyakinan kelasnya dengan nilai kebajikan yang bagaimana? Bu Hanum barangkali bisa menjawab. Iya Bu Hani. Ya, benar, saya menjawab. Iya, silakan Bu Hani. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah keyakinan kelas yang menunjukkan tanggung jawab. Nanti ada titik dulu, Fani. Iya. Kalau dilarang mengganggu orang lain? Dilarang mengganggu orang lain itu termasuk menghormati. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai? Sama menghormati dan berkomitmen. Iya. Pak Helmi barangkali juga bisa menjawab, silakan. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, saya bantu menjawab. Mungkin ada kesalahan, mohon bantuannya. Yang dilarang melakukan kekerasan ya. Oke. Keyakinan kelas itu bisa termasuk keselamatan atau menghormati orang lain. Oke. Dilarang menggunakan narkoba? Kalau dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelas bisa mengenai tentang kesehatan, hubungan dengan kesehatan. Oke, terus pergantian atau menunggu giliran? Untuk pergantian atau menunggu giliran itu termasuk hormati orang lain, Oke. bisa bersabar. Nah, itu bisa. Gunakan masker. Kalau menggunakan masker tetap juga berhubungan dengan kesehatan, oke, dan keselamatan diri dan orang lain juga. Jadi kita harus menjaga itu ya peraturan. Nah, yang terakhir jangan berlari di kelas atau koridor. Sama juga, oke, berhubungan dengan keselamatan. Begitu Bu. Mungkin ada tambahan lain atau bagaimana saya
ada keliruan mohon dibenarkan. Terima Terima kasih. kasih Pak Helmi. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya, yaitu nilai kebajikannya tanggung jawab. Benar sekali tadi Bu Hanum. Dilarang mengganggu orang lain, nilai kebajikannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, nilai kebajikannya menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, nilai kebajikannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, yaitu kesehatan, benar sekali tadi Pak Helmi. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan juga bersabar. Gunakan masker, yaitu kesehatan dan keselamatan diri. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan juga keamanan. Nah, selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima di lingkungannya. Yang kedua, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Itu akan memotivasi dirinya nanti. Yang ketiga, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang keempat, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini kita harus merasakan senang biar awet muda. Seperti Abah Khalili nggih, selalu merasakan kesenangan, jadinya awet muda seperti umur 28 tahun. Seperti Bu Nuri selalu juga mendapatkan kesenangan di sekolah, di rumah, dan awet muda seperti umur 15 tahun, mau menginjakkan sweet 17. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan 5 posisi kontrol. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tadi videonya macet,
Nah, kita lihat di 5 posisi kontrol. Ada posisi kontrol menghindari hukuman, yaitu identitas gagal, penghukum, dan pembuat orang bersalah. Di identitas berhasil atau sukses, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, ada sebagai teman dan pemantau. Dan identitas berhasil atau sukses kontrol diri, yaitu menghargai diri sendiri, yaitu manajer. Nah, di sini guru berbuat sebagai penghukum menghardi atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Guru sebagai pembuat orang yang merasa bersalah terhadap anak-anak, yaitu berceramah dan mengatakan, seharusnya ibu kecewa. Seperti itu. Untuk sebagai teman, kita sebagai guru, kita membuatkan alasan-alasan untuk murid kita. Jadi ketergantungannya seperti itu. Sebagai pemantau, guru itu menghitung atau mengukur. Sebagai manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini dampaknya pada murid, yaitu kalau guru sebagai penghukum, murid akan mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi. Nah, sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, murid akan merasa rendah hati. Nah, kalau sebagai teman, guru sebagai teman kepada murid, nanti siswa kita itu akan lemah, tidak mandiri dan bergantung pada kita. Nah, jikalau sebagai pemantau, nah di sini murid akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, sedangkan jika guru sebagai manajer, di sini murid akan mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu semuanya, posisi kontrol yang manakah yang sesuai dan baik kita gunakan kepada anak didik kita? Manajer. Ya, Manajer. ya, saya juga setuju sebagai manajer. Karena apa? Posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer, nanti kita gunakan untuk anak didik kita. Nah, di situ yang akan mengembalikan kesadaran siswa kita, kesadaran anak itu sendiri. Nah, ini ada pernyataan-pernyataan yang ada di video tadi sebenarnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang membuat pernyataan? Yaitu pembuat orang yang merasa bersalah nantinya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini akan menyatakan dia sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah, lakukan demi Bapak Ibu guru, biar tidak dimarahi kepala sekolah. Nah, dalam kata-kata ini, kita sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini kita sebagai guru hanya sebagai pemantau. Nah, yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini kita sebagai manajer. Nah, yang terakhir yaitu kamu selalu yang paling terakhir mengerjakan soal ulangan ini, mengerjakan tugas ini. Nah, ini akan kita sebagai penghukum. Segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga restitusi, ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan atau tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas di sini kita berbicara pada murid kita, setiap orang, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, gitu. Untuk validasi tindakan yang salah atau kebutuhan, kamu tentu punya alasan, menanyakan alasan. Mengapa melakukan itu? Nah, untuk menanyakan keyakinannya, nah pernah apa yang nilai
nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama? Masih ingatkah kesepakatan kelas kita seperti itu? Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang keempat, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini termasuk menstabilkan identitas. Nah, yang kedua yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Yang keempat, apa kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang kelima, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini menyatakan validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Dan kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh dari penerapan restitusi. Ya, dan saya sudah mempraktekkannya dengan siswa saya yang ketika itu bernama Faradea. Pada saat pelajaran berlangsung, dia itu makan di kelas. Nah, kita menanyakan alasannya, saya menanyakan alasannya karena katanya Mbak Faradea itu dia bangunnya kesiangan dan tidak sempat untuk sarapan pagi. Jadi Mbak Faradea makan di kelasnya. Nah, setelah saya menanyakan keyakinan kelas yang sudah ada di kelas kita, Mbak Faradea menyadari tindakannya itu salah dan dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Nah, yang kedua ini juga penerapan segitiga restitusi yang ada di kelas saya, yang mana ada siswa saya yang mencontek pada saat ulangan. Pada saat kegiatan ulangan telah berlangsung, terdapat seorang anak yang mencontek temannya. Sebagai seorang guru, saya ada Mbak Cua yang mencontek temannya pada saat ulangan tadi. Saya juga menanyakan keyakinan kelasnya dan Mbak Cua juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Di sini ada tanggapan dari Mbak Faradea setelah saya dan Mbak Faradea melakukan segitiga restitusi. Dan juga Mbak Cua. Nah, setelah itu adalah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu menurut standar nasional pendidikan. Nah, ini tadi pemaparan yang saya lakukan.
tentang berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Nah, dari pemahaman saya tadi, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada pertanyaan dan umpan balik. Monggo. Nggih, monggo Bu Hani. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah itu agar berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Penerapannya itu bagaimana di sekolah? Terima kasih untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bu Hani. Cara untuk menerapkan budaya positif di sekolah yaitu kita membuat keyakinan sekolah dahulu bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Nah, keyakinan yang kita buat itu nantinya akan membuat kesadaran kita, sehingga kalau warga sekolah sudah sadar akan keyakinan yang dibuat oleh sekolah itu, kemudian kita sendiri sebagai pendidik juga ikut memberikan contoh atau teladan kepada anak didik kita mengenai tentang budaya-budaya positif atau nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Nah, nantinya itu akan diikuti oleh anak didik kita. Dan nilai-nilai yang negatif itu nanti akan sedikit demi sedikit akan hilang. Dan semua kegiatan atau tindakan yang ada akan sesuai dengan norma-norma yang ada. Nah, itu sebagai contoh yang ada di sekolah kita. Tidak seperti alhamdulillah di sekolah kita budaya positifnya bapak-bapaknya itu sudah tidak merokok lagi. Nah, ini sudah termasuk contoh budaya positif dengan memberikan teladan kepada anak didik kita. Itu yang bisa saya jawab, Bu Hani. Jawabannya Bu Ria, terima kasih sekali. Saya akan coba menerapkannya. Selanjutnya Bu Hanum. Ya, Bunda, terima kasih atas waktunya. Saya mau menanyakan tentang lantas apa perbedaannya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Oke. Dari sini ada seperti yang di slide saya tadi, warna hijau dan warna putih. Untuk perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas, yaitu peraturan kelas itu adalah awal dari pembuatan keyakinan kelas. Nah, peraturan itu dibuat dari satu pihak saja. Dibuat dari, misalkan saya sendiri sebagai guru membuat peraturan kelas, tidak boleh mencontek, hanya seperti itu. Bersifat memaksa. Dan ini bisa menimbulkan keterpaksaan pada anak untuk mematuhinya. Sedangkan keyakinan kelas, yaitu yang kita sudah buat bersama anak-anak didik kita sepakati bersama, dibuat bersama. Misalkan di kelas saya, keyakinan ini kita sampaikan, kita susun bersama siswa dan kita sepakati bahwa keyakinan itu yang harus diikuti oleh semua yang ada di kelas saya. Nah, keyakinan ini nantinya bersumber dari semua yang ada di kelas itu tadi. Misalkan di kelas 3, maka anak-anak akan mengikuti keyakinan kelas itu tanpa ada paksaan, karena dengan kesadaran dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena dibuat oleh dirinya sendiri, dengan kesadarannya sendiri dan teman-temannya. Nah, keyakinan ini tidak akan menimbulkan beban dan tanpa memaksa kepada anak-anak sendiri, sampai saya memaksa. Seperti kita pada saat mau berangkat sekolah, kita sendiri. Karena kita menanamkan keyakinan pada diri kita bahwa kita masuk pagi sebelum jam 7. Nah,
Karena kita sudah menanamkan keyakinan pada diri kita, jadi kita berangkat sebelum jam 7 itu tadi. Nah, penerapan pada diri kita harus berangkat pagi tadi, tanpa ada paksaan, dipaksa oleh keluarga, dipaksa oleh kepala sekolah, dipaksa oleh lingkungan kita harus berangkat jam 7 tadi. Karena kita sudah menanamkan keyakinan itu pada diri kita dengan kesadaran diri kita. Itu yang hanya bisa saya jawab untuk Bu Hanum. Ya, terima kasih Bu Ria, sangat membantu sekali. Barangkali ada tanggapan lain atau umpan balik? Monggo. Kalau tidak ada, ini tadi tidak ada nggih? Sudah selesai nggih? Tidak ada yang mengasih umpan balik atau tanggapan lain? Oke, kalau tidak ada, nah ini tadi yang sudah saya paparkan tentang berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada Bu Ida. Ya, terima kasih. Beri aplaus kepada Ria. Good job, nggih. Acara yang terakhir adalah acara penutup doa. Monggo, Pak Wawan. Nanti Pak Wawan iki. Sebentar Pak Wawan. Nah, ini pun Pak Wawan ini. Pak Wawan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas Bu Ria atas pemaparannya. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila qadra Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jamil aqwali wal afat wa tahdilana biha jami'al hajat wa tajamil sayiat wa tarfa'na darajat wa tubalaghuna biha ansyur wa yabil hadi wa badal mamat. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa qanil ibadatik. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa zatan fil ilmi. Barakat rezeki dan qabul maut, rahmatan dan maut wa mahtabadal maut. Allahumma hawin alaina fi hadil maut wa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana dalam tasubhana ini muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan meninggalkan room, enggak apa-apa. Matur suwun sangat nggih atas kerjasamanya.